Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mr. Akhil Alvarez. Kali ini kita akan belajar materi conditional sentence kelanjutan dari video sebelumnya. Ya, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang conditional sentence yang tipe 0 dan tipe 1, ya, tipe 0 dan tipe 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan conditional sentence atau if clause, kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris pada tipe kedua, ya, pada tipe kedua. Oke, sebagaimana kita tahu bahwa dalam conditional sentence yang tipe kedua itu adalah patternnya atau rumusnya itu kan sebenarnya if, ya, if, kemudian setelah if ada simple past. Simple past itu berarti verb 2, ya. Verb 2. Kemudian setelah verb 2 dilanjutkan dengan would and plus verb 1 atau present, ya. Verb 1 atau base form of verb, ya, verb 1 atau base form. Maksudnya apa ini? Kita akan jelaskan. Jadi namanya kalimat pengandaian itu kan berandai-andai, ya. Berandai-andai, seandainya saya ini maka saya ini. Nah, itu adalah dalam bahasa Indonesianya. Oke, selanjutnya. Contohnya di kalimat pengandaian yang tipe kedua ini adalah if I had much money, I would buy a Ferrari. Ya, I would buy a Ferrari. If I had much money, I would buy a Ferrari. Perhatikan kata ya yang saya ini ya. If I had much money, ini kan kita kalau kita melihat rumusnya, if I had it itu kan berarti kan simple past, ya, verb 2, ya, dari have. If I had much money, nah kemudian would, ini juga would, and then verb 1 buy Ferrari. Nah, kalau kita melihat meaningnya, ya, meaningnya ini sepertinya tidak terjadi. Sepertinya tidak akan terjadi. Karena apa? Karena ini kalimat pengandaian yang tipe kedua, jadi impossible to happen at the present, ya. Karena apa alasannya? Faktanya, jadi setiap kalimat pengandaian pasti punya makna, punya meaning, dan ada fakta. Ya, berarti maknanya he doesn't have much money. Ya, berarti maknanya dia tidak punya cukup uang. Ya, dia tidak punya cukup uang. Nih, di sini menggunakan had itu verb 2, kemudian would itu dilanjutkan dengan by verb 1. Ini menunjukkan bahwa ini kalimat ini adalah tipe kedua. Tahu dari mana? Ya, lihat patternnya aja ini. Ya, lihat patternnya aja. Maka kalimat ini, if I had much money, I will buy a Ferrari, itu kalimat pengandaian ketika diterjemahkan atau ketika dimaksudkan, meaning dari kalimat ini adalah unlikely to happen. Sepertinya tidak terjadi karena faktanya berkebalikan. He doesn't have much money at present. Sekarang dia tidak punya uang, ya. Maknanya sekarang, ya. Maknanya sekarang bahwa oh, sekarang dia tidak punya uang, gitu, ya. Jadi at present. Ya, kalau dia possible itu ada di kalimat pengandaian pertama dan ke 0, ya. Tapi kalau sudah ke kalimat pengandaian yang type 2, tipe kedua ini, ya, yang tipe kedua ini, maka maknanya sudah impossible to happen. Ya. Tidak mungkin terjadi. Kalau yang tipe kedua tidak mungkin terjadi masa sekarang, ya. Kalau yang tipe 3 nanti setelah ini kita akan belajar juga tidak mungkin terjadi juga di masa yang akan di masa yang lebih duluan banget, lebih lama banget, di masa lampau, gitu, ya.
Sekarang kita ke tipe ketiga ya. Jadi ini tipe ketiga selanjutnya, kalau kita melihat patternnya ya, rumusnya if ya if past perfect ya, kemudian will, kita lebarkan dulu ini, will have plus past participle ya, plus past participle. Past participle ya berarti verb 3 ya, 3 biar tidak bebas. Nah, rumus dari kalimat pengandaian atau conditional sentence if clause yang type 3, patternnya, rumusnya adalah if plus past perfect, will have plus past participle. Past perfect itu yang ada had-nya ya. Itu had plus verb 3. Itu namanya past perfect. Ya. Verb 3. Verb 3. Baik, kita lanjutkan. Tipe pengandaian tipe ketiga ini, kalimat pengandaian tipe ketiga ini itu maknanya jauh dari kenyataan. Ya. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, kalau yang zero conditional sentence dengan yang first conditional sentence itu bisa terjadi atau possible to happen. Tapi kalau sudah masuk ke tipe yang kedua dan tipe ketiga itu unlikely to happen. Bedanya kalau tipe kedua itu pada masa sekarang tidak mungkin terjadi. Tapi kalau yang tipe ketiga pada masa lampau, pada masa lalu apalagi tidak mungkin terjadi. Kita lihat contohnya ya. Oke, contohnya kita lihat bersama-sama. Bapak akan memberikan contoh seperti ini biar gampang dicerna ya. Gini aja. If you had eaten the breakfast, ya, you would have felt fine this morning. Nah, ini contohnya ya. You would have felt fine this morning. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Kalau kita terjemahkan seperti ini. Jika seandainya kamu sarapan, ya, kamu mungkin akan merasa baik-baik saja pagi ini. Ya. Seandainya tadi pagi gue sarapan ya, pasti bakalan baik-baik aja di perutnya. Berarti apa? Dia tadi pagi nih, sekarang udah sore nih, Tadi pagi dia nggak sarapan, ya. Faktanya apa? Fakta pagi, tadi pagi. He didn't have a breakfast at morning. Ya. So he had a problem, ya, atau so he felt wrong with his stomach. Nah, ya kan? Itu. Jadi ini ada faktanya, ya, ini ada faktanya. Ini faktanya. Fakta. Fakta ya. Ini fakta. Oke, fakta. Ya, jadi tipe ketiga ini lebih jauh dari kenyataan. Ya, lebih jauh dari kenyataan. Berarti at last time. Andainya gue tadi pagi udah sarapan, aduh, gue pasti ya pagi ini nggak bakalan ngerasa nggak enak. Ternyata apa? Dia nggak sarapan. Akhirnya apa? Ya, dia punya masalah ini perutnya, perutnya sakit. He felt wrong with his stomach. So he had a problem. I felt wrong with his stomach.
past time. Berbedanya apa? Untuk membuat fakta, nah, untuk membuat fakta ini, itu caranya mudah ya. Kalau untuk membuat fakta ini caranya mudah. Kamu tinggal sesuaikan saja. Kalau dia tipe kedua ini, tipe kedua itu kan simple past ya. Simple past itu verb 2. Nah, verb 2. Kemudian will verb 1. Maka untuk membuat fakta, faktanya itu present. Present verb ya. Maksudnya itu kata kerja yang simple present atau sekarang. Contoh, he doesn't. Kenapa? Oh, faktanya sekarang, jadi doesn't. He doesn't have. Jadi turun satu langkah gitu. Kalau yang lampau, ini kan lampau kan, simple past lampau kan, maka faktanya jadi sekarang. Nah, kalau yang ini pengandaiannya itu lebih dulu banget, past perfect ya, lebih dahulu sekali gitu, lebih duluan banget. Maka faktanya juga turun satu tingkat menjadi past tense. Ya. Faktanya itu menjadi past tense gitu, ya. Past time. Itu ya. Kurang lebih seperti itu materi tentang conditional sentence yang tipe kedua dan tipe ketiga. Ini adalah kelanjutan dari video tipe 0 dan tipe 1 di video sebelumnya. Terima kasih. Kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.